Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang Allah berikan pada kita. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan kajian rutin Islami yang pada kali ini kali kedua kesempatan kita secara online ya. Sudah disampaikan di pertemuan yang lalu alasan kami mempertimbangkan masih mengadakan kajian secara online. Namun mudah-mudahan Allah tetap limpahkan keberkahan, kemudian limpahkan kebaikan dalam majelis ini yang kita harapkan beberapa waktu ke depan insyaallah mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk mengadakan kembali secara tatap muka langsung. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya yang kita juga berharap kelak diperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita alhamdulillah sudah juga hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Husni Darajatun MPD yang bersama beliau kita mengkaji tentang secara garis besar Al-Quran dan Sains. Namun ini pembahasan khusus ya, melanjutkan dari pertemuan beberapa bulan yang lalu bersama beliau berarti terkait tentang kajian surga dan neraka. Dan pada hari ini seperti yang sudah diinfokan, diinformasikan di media sosial, kemudian di majalah dinding, bahwa tema kita kali ini masuk pada pembahasan keadaan munafik dan pelaku maksiat setelah hisab. Ini sebetulnya pembahasan yang kalau kita kaji bersama cukup mengerikan ya. Namun kita perlu tahu dan harapan kita semakin bertambah keimanan kita dengan kajian tentang adanya neraka ini dan akibat-akibat oleh pelaku maksiat yang dijebloskan ke neraka. Sebelum itu mari kita awali terlebih dahulu dalam kajian kali ini sambil Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian supaya mempersiapkan lebih baik lagi dalam menyimak kajian di rumah atau di tempat masing-masing ya. Kita awali dengan baca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan beberapa ayat suci Al-Qur'an, melanjutkan tilawah pekan yang lalu. Silakan dibuka Quran surat Maryam surat yang ke-19 mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Sudah kita tilawahkan, bacakan awal dari Quran surat Maryam. Semoga bisa menambah keberkahan, menambah keistiqomahan, ketenangan, kekhusyuan pada pertemuan kita sore hari ini. Baik, alhamdulillah kita bisa langsung menyimak kajian materi bersama dengan Al-Ustadz Husni Darajatun MPD. Mari kita bisa persiapkan ya. Silakan mungkin Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian ingin mencatat untuk beberapa poin-poin penting barangkali terkait dengan kajian kita sore hari ini. Tadi sudah di awal kita sampaikan bahwa kajian ini penting kita ketahui, kita ikuti, kita pahami. Tentu bukan untuk pembahasan tentang surga biasanya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang amat dahsyat. Namun pembahasan tentang neraka tidak bisa kita tinggalkan. Tetap kita harus kaji, harus pelajari agar semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja waktu kami serahkan kepada Ustaz Husni Darajatun, kepadanya dipersilahkan. Tafadhal. Atur nuwun, jazakumullah khair Mas Catur yang telah membagi acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sesungguhnya kita terus memuji Allah dengan pujian sebaik-baiknya, sebagaimana doa para penghuni surga saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka melangkahkan kaki memasuki surga yang begitu indah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah yang telah membimbing kami
menunjuki kami hingga sampai ke tempat ini, yaitu syurga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak membimbing kami ke tempat ini, niscaya kami tidak akan sampai, kami tidak akan terbimbing ke tempat yang mulia ini. Al-Quran menyampaikan doa ini dibaca oleh para penghuni syurga di surat Al-A'raf ayat 34. Tentu kita sangat berharap semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita mengucapkan doa yang sama, yaitu ketika Allah izinkan kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memasuki sebaik-baik tempat. Fa ni'ma darul muttaqin, sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita memuji Allah, Allah izinkan kita hadir di satu majelis yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, melanjutkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara taman-taman syurga di bumi adalah majlis ilmu. Maka hari ini, sore hari ini, di penghujung bulan Dzulqa'dah, satu pekan ke depan adalah akhir bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia, bulan yang kebaikan-kebaikan dinilai Allah berlipat ganda, bulan yang diharamkan di dalamnya perbuatan zalim kepada diri ataupun kepada orang lain, bulan yang begitu disucikan Allah dalam Al-Quran, disucikan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para sahabat, dan orang-orang saleh sebelum kita. Maka kita bersyukur kita hadir di majlis yang insya Allah di antara majlis itu adalah taman-taman surga di bumi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mohon kepada Allah agar terus menerus Allah limpahkan salam, salawat, keberkahan kepada teladan kita, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, semua yang mengikuti petunjuknya. Allahu Akbar. Betapa mulia diri kita andaikan Allah nanti insya-Allah dengan izinnya, dengan rahmatnya mengizinkan kita berdiri di belakang Rasulullah mulia sallallahu alaihi wasallam dalam barisan panjang penuh berkah bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan merekalah sebaik-baik teman. Merekalah sebaik-baik teman di saat al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'dan adu. Persahabatan di hari itu satu dengan yang lain pecah. Tidak ada lagi persahabatan illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa yang diikat persahabatannya karena iman, karena kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada keluarga beliau, sahabat dan semua yang mengikutinya. Jamaah peserta kajian rutin Rumah Quran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang sempat menyaksikan, mengikuti siaran langsung melalui Facebook Rumah Quran ini. Betapa dahsyat ketika para sahabat yang disebut Allah sebagai semulia-mulia manusia, sebagai sebaik-baik generasi, kemudian kita melihat apa yang menjadi cita-cita mereka. Betapa dahsyat. Kalau bahasa sekarang, sangat sederhana. Sederhana dalam ucapan,
tapi bobotnya, nilainya Masya Allah. Kita ambil satu contoh dari kehidupan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau berdoa, Allahumma ij'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ada di genggaman kami, jangan di hati kami. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sederhana doanya, tapi konsekuensinya Masya Allah. Para jamaah, beliau radhiyallahu anhu manusia terbaik kedua setelah Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang disebut idhuma fil ghar, ketika keduanya ada dalam gua. Manusia yang nanti diizinkan Allah memasuki surga bersama Rasul sebelum manusia yang lain. Setelah Nabi mengetuk pintu surga, beliau hanya meminta, ya Allah, jangan sampai dunia itu berada dalam hatinya, tapi jadikan dunia dalam genggamannya, dalam genggaman tangannya. Para jamaah, para pemirsa bisa merasakan implikasinya apa? Artinya, yang ada dalam hatinya adalah surga, yang ada dalam hatinya adalah akhirat. Dunia cukup di tangan saja. Kalau permainan bahasa, ini Masya Allah, ini luar biasa. Jadi dunia itu ditangani. Catur bisa merasakan, dunia itu ditangani, di tangannya, digenggam. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan persangkaan hambanya kepadanya, maka Allah benar-benar jadikan dunia ada di tangan beliau radhiyallahu anhu. Dan doa ini diaminkan oleh para sahabat yang lain. Kalau kita melihat bagaimana sikap, perilaku, ucapan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Betapa kemudian kita menyaksikan satu persatu kemenangan-kemenangan diraih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang awalnya, dicemooh oleh orang-orang Arab, hanya disebut sebagai penggembala kambing, manusia yang tidak beradab dan seterusnya. Masya Allah. Tapi kemudian Allah izinkan dengan rahmatnya kemenangan-kemenangan itu hadir. Benar-benar dunia ditangani mereka. Allahu Akbar. Para jamaah, akhirnya akhirat, surga menjadi cita-cita utama mereka. Allahu Akbar. Para jamaah, manusia berikutnya yang lebih dahsyat, mohon maaf, yang tidak kalah dahsyat, bukan lebih, maaf, yang tidak kalah dahsyat adalah manusia ketiga yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya Allah, sejarah menulis betapa beliau begitu perkasa, begitu kuat, begitu tegar, dari fisik, dari mental, hampir semua kekuatan itu ada dalam diri beliau. Dan ini bukan ucapan berlebihan yang mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Umar berjalan kemudian syaitan berpapasan dengannya, maka syaitan memilih jalan lain. Allahu Akbar. Dan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ketika tangan sahabat Umar yang mulia ini menjabat
membaiat beliau sebagai khalifah pengganti Rasulullah, maka sahabat Abu Bakar mengatakan, engkau lebih kuat dariku. Beliau mengakui. Dan kemudian sahabat Umar menimpali, kekuatanku untuk mendukungmu wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana sahabat Umar memahami tentang dunia dan akhirat? La haula wala quwwata illa billah. Beliau senantiasa berdoa. Yang ini Masya Allah, ini sangat luar biasa doanya. Ya Allah, aku tidak tahu apakah nanti di akhir termasuk orang-orang yang engkau selamatkan atau tidak dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Sekelas manusia yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan ada nabi setelahku, dia orangnya. Beliau orangnya. Begitu khawatir terhadap bagaimana akhir kehidupannya, Masya Allah. Atiqah, istri beliau radhiyallahu anha, mempersaksikan untuk kita bahwa hampir setiap malam beliau tidak bisa tidur dengan tenang. Kemudian bangun dan doa begitu lama, memohon perlindungan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sampai sahabat Hudzaifah berulang kali ditanya oleh beliau, wahai Hudzaifah, jawab dengan jawaban ya atau tidak. Tidak usah panjang-panjang. Perkara apa sahabatku? Perkara apa para pemirsa, para jamaah? Hudzaifah itu sahabat yang disebut oleh Rasulullah ashabus sirri, pemegang rahasia, yaitu daftar nama para munafikin. Allahu Akbar. Dan khalifah kedua, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, senantiasa bertanya kepada Hudzaifah, adakah namaku ada di situ? Ya Allah, adakah kita pernah bertanya kepada diri kita atau kepada Allah, adakah sifat-sifat munafik dalam diri kita? Dusta, khianat, ya Allah, curang, la haula wala quwwata illa billah. Maka sore hari ini betapa tidak mudah tema ini, Masya Allah. Tapi memang ini rangkaian dari kajian yang mudah-mudahan utuh, yaitu tentang bagaimana akhir kehidupan kita. Tidak ada pilihan. Am fil jannah sa'idun, apakah di dalam surga dan itu berarti bahagia, am finnar na'udzubillah wa huwa syaqiyyun, apakah di neraka dan itu adalah kecelakaan yang luar biasa. Para jamaah, benar seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Catur, bahwa kajian ini bukan sekadar rekreasi ilmu, pengetahuan, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Mudah-mudahan dengannya hati ini semakin lembut dan semakin memahami sebagaimana manusia-manusia terbaik itu memahami tentang dunia dan akhirat, hingga akhirnya Allah berikan kekuatan kepada kita sebagaimana mereka, para sahabat yang mencari akhirat bukan dunia, dan disitulah kemuliaan. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu lagi, sahabat Bilal bin Rabah, ketika beliau secara sangat sederhana, kita tahu bagaimana kehidupannya, Masya Allah, dari seorang budak, seorang yang sama sekali tidak merdeka, tidak mempunyai kebebasan bicara, kebebasan yang lainnya. Maka beliau pernah mengadukan dirinya kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
saya tidak mampu menghafal doa-doa zikir yang panjang sebagaimana engkau atau sahabat-sahabat al-kubara, sahabat-sahabat mulia yang memang terkenal kealimannya. Kemudian Nabi dengan lemah lembut bertanya, lantas apa yang kau panjatkan? Para jamaah, ini doa yang sering kita panjatkan pada bulan Ramadan. Mestinya di luar itu pun kita terus memanjatkan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku sungguh-sungguh mohon kepadamu ya Allah ridhamu dan surgamu. Ya Allah, aku benar-benar mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Lindungi aku ya Allah dari kemurkaanmu, marahmu, dan dari nerakamu. Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita ini khususnya saya ambil dari ensiklopedi yang ditulis oleh Syekh Mahir Ahmad As-Sufi dari rangkaian panjang semua kehidupan manusia setelah kematian, dan sampailah pada bagian terakhir ya, Masya Allah, setelah Allah berikan kabar gembira tentang begitu dahsyatnya surga, maka bagian terakhir ini adalah mengintip ngerinya neraka. Ini judul besarnya. Kemudian subjudulnya adalah bagaimana kondisi kaum munafikin, musyrikin, mujrimin, pelaku maksiat setelah nanti Allah menghisab seluruh manusia termasuk kita. Sungguh benar-benar kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hisaban yasira, hisab yang mudah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada kita, bahwasanya hisab itu adalah fitnah, adalah ujian yang luar biasa. Maka siapa yang hisabnya lama, hisabnya susah, panjang, jelas ini pertanda musibah, pertanda tidak baik. Maka benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menggambarkan bagaimana orang-orang yang beriman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka orang-orang yang menerima Alkitab, menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka, maka mereka dihisab oleh Allah hisaban yasira, hisab yang sangat mudah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menerima kitab kita, catatan amal kita dari tangan kanan kita, insyaallah. Sementara na'udzubillah, bagaimana kondisi mereka? Ya, saya sebut mereka dengan harapan bukan kita, insyaallah. Orang-orang munafikin, mujrimin, para pelaku dosa, musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, kafirin, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah gambarkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Masya Allah. Hingga mereka kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, ya laitani, sungguh celaka diriku, lam uta kitabiyah, sekiranya kami tidak akan pernah selama-lamanya menerima kitab ini. Mendingan tidak ada penyerahan kitab ini ya Allah. Allahu Akbar.
para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita akan melihat bagaimana kesudahan orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang mujrimun setelah masa hisab ini. Penulis kitab ini, Syekh Mahir Ahmad As-Sufi, mengawali dengan penjelasan bahwa bayangkan saudara-saudaraku, kalau diri kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari itu manusia berdiri di depan Allah Rabbul Alamin, pemilik, penguasa, pencipta, pengatur al-alamin, alam semesta ini. Diri kita ada di dalamnya. Bisa kita bayangkan, ya Allah, di hadapan seluruh manusia sejak awal sampai akhir. Masya Allah, betapa tidak ada yang tersembunyi dari amal kita. Dan Allah memaksa kita untuk mengakui dosa-dosa kita, bukan dengan lisan kita, tapi dengan tangan, kaki, telinga, semua selain lisan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Karena hari itu Allah kunci mati lisan-lisan mereka, lisan-lisan kita. Allah tidak izinkan berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala shawaba. Hari itu tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang Allah izinkan, dan pembicaraannya pun pasti benar. Tidak mungkin dusta, tidak mungkin ditutup-tutupi. Para pemirsa, hendaklah kita membayangkan bagaimana saat kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kemudian kita menjadi orang seperti yang disebut Allah dalam surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari ketika orang-orang yang zalim, ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, menggigit kedua tangan mereka. Surat Al-Furqan ayat 27. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bahasa Indonesia cukup mengungkapkan dengan kalimat gigit jari. Ya, Masya Allah, ini bukan jari. Ikhwatal iman, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, tetapi menggigit kedua tangan mereka. Bagaimana gambaran dahsyatnya hari itu, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Ayat sebelumnya, kekuasaan hari itu hanya milik Allah Ar-Rahman. Betapa kita berharap disinilah kemudian Allah memberikan ganjaran, balasan, kebaikan tak terkira bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana janjinya, Ar-Rahim adalah ketika sampai di akhirat. Ar-Rahman itu bagi seluruh penduduk dunia, di dunia. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian yang sangat besar ketika kemudian Allah menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Mereka benar-benar dibuat sangat celaka pada hari itu. Syekh Mahir melanjutkan, penyesalan itu begitu dahsyat dan terjadi di hari ketika sudah tidak ada kehidupan dunia lagi. Betapa
penyesalan ini penyesalan yang sangat amat merugikan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, munafik, orang-orang yang bermaksiat akan ditimpa kehinaan, kerendahan sejak pertama kali sangkakala kebangkitan ditiupkan di padang mahsyar. Ketika dipaparkan amal perbuatan mereka di depan Allah, muncullah leher api dari neraka bagi mereka dengan suara mengerikan dan bergemuruh. Mereka bahkan para rasul pun bertekuk lutut ketika mendengar suara itu. Setiap dari mereka berkata, ya Allah, ya laitani, ya laitani, bagaimana diriku ya Allah, bagaimana diriku ya Allah. Semua berkata demikian. Saking takutnya, saking paniknya, saking ngerinya mereka di hadapan Allah sendiri tanpa ada penolong satupun. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Setelah peristiwa hisab satu persatu orang-orang kafir, orang-orang musyrik kemudian diperintahkan untuk mengikuti sembahan mereka di dunia yang mereka sembah selain Allah. Orang-orang beriman diperintah untuk mengikuti para rasul, para nabinya, sementara mereka diperintah mengikuti sembahan-sembahan mereka. Na'udzubillah. Ya Allah, ini peringatan yang sangat keras untuk kita. Jangan sampai kemudian kita salah langkah di dunia, menyembah selain Allah, harta, benda, tahta, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah peringatan yang sangat keras kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap manusia untuk melewati as-sirat, jembatan yang terbentang dari tepi mahsyar dan menghubungkan ke surga, membentang di atas jahannam yang menyala-nyala. Allahu Akbar. Pada hari itu Allah berfirman, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang-orang mukmin yang terdahulu dan permulaan, as-sabiqun, dan ashabul yamin, golongan kanan. Mereka Allah izinkan dengan kasih sayang Allah melewati sirat tanpa ada halangan kecuali sedikit, dan akhirnya Allah izinkan mereka sampai ke dalam surga. Masya Allah. Ada yang laksana kilat, ada yang laksana angin berhembus, ada yang laksana kuda pacuan yang berlari kencang, ada juga yang berjalan, bahkan ada yang merayap. Ya Allah, Allahu Akbar. Namun insyaallah mereka ashabul yamin Allah selamatkan. Golongan kedua, manusia yang lebih banyak jumlahnya, Masya Allah. Mereka adalah kafirin, musyrikin, orang-orang yang ingkar, yang menutup hatinya dari kebenaran, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mengatakan Allah 3, Allah lebih dari 1, subhanallah, maha suci Allah. Maka mereka, ya Allah, para jamaah, tidak harus melewati sirat. Mengapa? Karena tidak perlu lagi. Di surat Al-Kahfi, ya, di halaman terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan hari itu tidak perlu lagi al-wazna, tidak perlu lagi ada timbangan, karena jelas-jelas mereka kafir. Jelas-jelas mereka ingkar kepada Allah. Sudah jelas dari dunia, wafat dalam keadaan kafir, ya sudah, tidak ada hisab dan tidak ada wazan lagi buat mereka. Na'udzubillah. Setiap kelompok yang dilempar ke neraka kemudian mengutuk kawannya yang menyesatkan satu dengan yang lain.
hingga mereka kekal masuk semua ke dalamnya, tidak mungkin keluar lagi, dan tidak ada pemberi syafaat bagi mereka. Na'udzubillah. Para jamaah, selanjutnya ini subtema kita, bagaimana kesudahan orang-orang munafik, para pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Ya Allah, mereka masuk neraka tidak bersama dengan golongan kiri, golongan kaum musyrik dan kaum kafir, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang melewati sirat, tapi kemudian disambar, diseret oleh duri dari besi pengait yang ada di sekitar sirat, kanan kiri sirat, besi pengait yang begitu tajam dan begitu panas untuk melemparkan mereka. Na'udzubillah. Hanya Allah yang tahu bagaimana kekerasan atau bagaimana dahsyatnya cabikan-cabikan besi pengait itu, wallahu alam. Dan mereka dilemparkan Allah tentu dengan perintahnya. Orang-orang munafik kekal di dalam neraka di tempat yang paling bawah. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Sungguh orang-orang yang munafik itu ada di dasar jurang api neraka. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada golongan yang berikutnya, yaitu golongan pelaku maksiat. Mereka bukan kafir, mereka bukan musyrik, bahkan mungkin mereka beriman, tetapi mereka tergelincir dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, jika mereka bertaubat, mengambil manfaat dari rahmat Allah ketika di dunia, maka Allah selamatkan mereka. Catatannya, jika mereka segera bertaubat, berhenti, kemudian tidak mengulang-ulang lagi, maka dengan rahmat Allah, Allah selamatkan mereka dari siksa api neraka. Tentu keadaan mereka beragam sesuai dengan kemaksiatan dan dosa-dosa yang dikerjakan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang mengerjakan 7 dosa besar yang al-muhlikat, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa-dosa yang paling menghancurkan, yaitu syirik. Tentu ini termasuk golongan yang pertama tadi, yang masuk, kedua yang kekal, tidak perlu ada hisab atau wazan lagi. Sihir, ini termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, berikutnya membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali memang ada alasan yang dibenarkan, ya. Bukan membunuh karena kisos, bukan, tapi karena membunuh orang-orang beriman yang tanpa alasan. Memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, menuduh wanita mukminah melakukan dosa zina. Ini adalah as-sab'u al-muhlikat, 7 dosa besar yang menghancurkan, yang membinasakan. Sebagian mereka mungkin ada yang menzalimi manusia yang lain, memakan hak orang lain, melampaui batas, angkuh, menganiaya hukum, ya, zalim terhadap hukum, artinya tidak menempatkan hukum sesuai dengan aturannya, atau tidak adil dalam memutuskan perkara, ya. Orang-orang lemah dihukum dengan seberat-beratnya, sementara orang-orang yang kuat secara dunia kemudian diizinkan untuk terbebas karena sogokan mereka, karena harta mereka. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bayangkan kondisi itu jika kita benar-benar berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan rahmat Allah yang begitu luas, meliputi seluruh makhluknya. Bayangkan bahwa kemahatauan Allah
ke Maha mendengar Allah, meliputi segala makhluknya. Bayangkan betapa luas ampunan Allah, hingga Dia Allah menyifati dirinya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahim, yang Maha Pengampun, yang ampunannya tidak terbatas, yang Maha Sayang, yang sayangnya tidak terbatas. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak ketika kemudian hamba-hamba Allah yang melampaui batas itu digiring oleh Allah untuk melewati sirat. Kita dengarkan bagaimana sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasul, apakah kami dapat melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Begitulah dialog para sahabat dengan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah isi perbincangan manusia-manusia mulia itu. Yang diperbincangkan sesuatu yang sangat-sangat mulia, yang sangat dahsyat. Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian balik bertanya dengan penuh kelemah lembutan, "Duhai, apakah engkau melihat matahari di hari yang terik samar-samar? Apakah engkau melihat bulan purnama di langit yang jernih tanpa awan, tanpa mendung, samar-samar?" Begitu pertanyaan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id dan para sahabat yang lain menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Sungguh kalian, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk, akan melihat wajah Allah tanpa samar pada hari itu, sebagaimana kalian melihat dengan sangat jelas matahari, bulan di hari yang tanpa mendung menyelimutinya." Kemudian Nabi melanjutkan, "Lalu seseorang berseru, hendaknya setiap kaum pergi mengikuti sesembahannya dahulu, ya Allah." Maka yang dahulu menyembah salib pergi mengikuti salib-salib mereka. Mereka yang menyembah berhala ada di belakang berhala-berhala mereka, mengikuti mereka dengan penuh ketundukan dan kehinaan. Mereka yang menyembah setiap sembahan pergi mengikuti sembahan-sembahan mereka, hingga tersisalah hamba-hamba Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang mungkin berbuat fasik, berbuat maksiat, dan sisa-sisa ahlul kitab. Para pemirsa, para jamaah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ahlul kitab didatangkan ke neraka Jahannam untuk dipaparkan amal perbuatan mereka. Na'udzubillah. Ibarat fata morgana, tampak dari jauh percikan-percikan air. Setelah sampai ke tempat yang tadi dari jauh tampak seperti itu, kosong. Diduga ada air, ternyata kosong, tidak ada air. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ditanyakan kepada orang Yahudi, "Apa yang dulu kalian sembah?" Para pemirsa, para jamaah, ingat, hari itu tidak ada ucapan kecuali shawaba, ucapan yang benar. Maka orang-orang Yahudi yang ditanya kemudian menjawab, "Kami dulu menyembah Uzair, putra Allah." La haula wala quwata illa billah. Maka dihardiklah mereka dengan kalimat yang keras, "Kalian telah berdusta kepada Allah. Maha suci Allah. Allah tidak beristri, Allah tidak beranak. Apa yang kalian inginkan?" Teriakan itu membuat mereka ketakutan. Sambil gemetar tubuh mereka,
Mereka menjawab, kami ingin air ya Allah, haus ya Allah, kami ingin minum ya Rabb, kami ingin engkau berikan minum kepada kami ya Rabb. Lalu dikatakan, minumlah. Seraya dihardik mereka berjatuhan dan terlempar ke neraka Jahannam. Ya Allah. Selanjutnya didatangkan kaum Nasrani dan ditanya persis seperti pertanyaan tadi, wahai, apa yang kalian sembah di dunia? Maka lagi-lagi mereka tidak bisa mengelak, karena memang tidak ada ucapan kecuali kebenaran. Mereka mengatakan, kami dulu menyembah Al-Masih. Al-Masih maksudnya adalah Nabi Isa. Tapi mereka melanjutkan Al-Masih anak Allah. Subhanallah. Betapa kejujuran ucapan ini, karena benar-benar Allah tiadakan dusta di hari itu. Dan itulah yang ada. Mereka menyembah Nabi Isa, putra Maryam. Mereka menyebutnya putra Allah. Subhanallah. Maka kemudian mereka dihardik oleh malaikat, kalian dusta, maha suci Allah. Allah tidak mungkin punya anak, punya istri. Apa yang kalian inginkan? Mereka, orang-orang yang celaka itu mengatakan, duhai Allah, minum ya Allah, minum ya Allah, kami haus. Maka Allah berfirman dan malaikat melanjutkan, minumlah. Apa artinya? Dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tersisalah para hamba Allah, penyembah Allah. Ada di antara mereka orang-orang yang salih, ada pula orang-orang yang fasik. Kemudian dikatakan kepada mereka, apa yang menahan kalian? Apa yang menahan kalian? Padahal orang-orang yang lain, manusia yang lain sudah mengikuti sembahan-sembahan mereka. Maka mereka menjawab, ya Allah, kami telah memisahkan diri dari mereka yang sebenarnya kami butuh hari ini. Maka kami mendengar ada seruan kepada kami, hendaknya setiap kaum mengikuti sembahannya dahulu. Sungguh kami tidak tahu bagaimana ketika mereka meninggalkan kami, padahal kami berharap pertolongan mereka. Begitulah ucapan orang-orang mukmin, sebagian orang-orang fasik, sebagian mungkin orang-orang yang zalim, pelaku maksiat. Tapi mereka kemudian mengatakan, ya Allah, kami menantikan Rabb kami. Karena mereka merasa menyembah Allah ketika di dunia, bukan musyrik, bukan kafir. Mereka penyembah Allah. Maka Allah yang maha perkasa, Al-Aziz, mendatangi mereka. Kemudian Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Mereka pun bertanya, benarkah engkau Rabb kami? Dalam satu riwayat Al-Bukhari dikatakan, mereka berkata, kami tetap akan di sini sampai Rabb kami datang. Jika ia datang, kami akan mengenali dirinya. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun datang kepada mereka dalam wujud yang mereka kenali. Tidak ada yang bisa bicara kepadanya kecuali para nabi dan rasul utusan Allah. Kemudian ia berfirman, apakah ada bukti antara diri kalian dan dirinya sehingga kalian mengenali dirinya? Mereka menjawab, betis. Lalu Allah menyingkap betisnya, wallahu alam. Lantas seluruh orang-orang yang beriman bersujud kepadanya. Tersisalah orang yang dahulu bersujud kepada Allah karena riya dan sum'ah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Mereka berusaha untuk sujud, namun punggungnya menjadi satu tulang punggung. Ya Allah, punggungnya menjadi satu tulang. Apa? Tidak berruas-ruas, nggak
nggak bisa nggak ada sendinya. Ya Allah, tidak bisa ditekuk, tidak bisa dilipat, tidak bisa dilakukan sujud. Punggungnya menjadi satu. Kemudian didatangkanlah sirat dan dibentangkan di antara jahannam. La haula wala quwwata illa billah. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, apakah itu sirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, licin dan menggelincirkan ya Allah. Di atasnya terdapat besi pengait dan besi-besi yang ujungnya bengkok. Seperti pengait itu, kalau di pasar itu ada ganco itu, tentu bentuknya hanya Allah yang tahu dan Rasulnya yang tahu sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya berduri, sebagaimana di daerah Najd yang biasa dinamakan pohon sa'dan. Pohon sa'dan ini sepanjang batangnya berduri, keras dan sangat menyakitkan. Seorang mukmin melewati sirat, ada yang sekejap mata, ada yang bagaikan kilat kal barq, ada yang bagaikan angin, bagaikan larinya pacuan kuda pacuan, hewan tunggangan tercepat. Maka ada yang berhasil dan selamat, ada yang terjerat tapi kemudian bisa dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terlempar jatuh ke jurang api neraka, naudzubillah, sampai orang yang terakhir dari mereka melewatinya dengan diseret. La haula wala quwwata illa billah. Tidak seorang pun di antara kita yang lebih hebat permohonannya kepada Allah dalam memperoleh hak yang telah tampak bagi kita daripada orang-orang mukmin di hari itu. Jika mereka melihat bahwa mereka telah selamat, mereka berkata tentang saudara-saudaranya yang jatuh ke neraka, mereka berujar, wahai Allah, duhai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu mengerjakan salat, puasa dan beramal bersama kami. Lalu Allah berfirman, pergilah, lihatlah siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada keimanan. Wallahu a'lam. Bagaimana mengenalinya? Tentu Allah mengizinkan untuk mengenalinya, walaupun hanya sebesar 1 dinar. Keluarkanlah ia, duhai malaikat penjaga. Maka Allah mengharamkan muka wajah mereka atas neraka. Walhamdulillah. Lalu mereka mendatangi saudara-saudaranya. Sebagian orang itu telah tenggelam dalam api, ya Allah, hingga kakinya, hingga betisnya. Maka kemudian mereka mengeluarkan yang mereka kenali, kemudian kembali kepada Allah. Dan Allah berfirman, pergilah kalian, siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada keimanan sebesar 1/2 dinar, keluarkanlah. Terus berulang-ulang sampai keimanan sebesar dzarrah, ya, sesuatu yang sangat-sangat kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dan memberikan balasan terbaik, balasan keimanan walaupun sebesar dzarrah itu. Masya Allah. Maka Abu Sa'id kemudian bertanya, jika kalian tidak membenarkan aku, maka bacalah, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sebesar dzarrah keimanan mereka, maka niscaya Allah melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang berlipat ganda, yang sangat besar. Kemudian beliau melanjutkan, kemudian para nabi, para malaikat, orang-orang mukmin memberikan syafaat atas izin Allah yang maha perkasa berfirman, syafaatku masih ada. Syafaat Allah masih ada, masih berlaku. Lalu ia kumpulkan
seluruh manusia dengan sekali pengumpulan dari neraka. Lalu ia mengeluarkan sekelompok orang yang telah dibakar, kemudian meletakkan mereka di sungai depan pada lumpur banjir. Lalu kalian melihat menuju samping batu dan samping pohon, ada apa yang menuju arah matahari, maka ia hijau, apa yang menuju naungan, maka ia putih. Lalu mereka keluar seakan-akan mutiara yang leher-leher mereka terdapat cap, dan mereka masuk ke dalam surga. Masya Allah. Para penduduk surga kemudian bertanya-tanya. Mereka adalah orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman. Dia Allah Ar-Rahman memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan yang mereka lakukan, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Lalu difirmankanlah kepada mereka, kalian akan mendapat apa yang kalian lihat dan semisalnya bersama dirinya. Hadis muttafaqun alaih. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat, betapa ngeri kondisi setelah hisab manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah, hidayah, inayah kepada kita, sehingga Allah izinkan kita termasuk min ashabil yamin, orang-orang golongan kanan yang menerima kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Selalulah berdoa, berhusnudzan kepada Allah, beristiqamah terus dalam kebaikan hingga Allah mewafatkan kita, wa tawaffana ma'al abrar. Demikian yang bisa saya sampaikan bagian pertama dari ngerinya kondisi neraka, yaitu bagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik setelah hisab. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Al-Ustadz Husni Darajatun atas penyampaian beliau, kajian beliau tentang dahsyatnya, ngerinya ya tadi akibat dari pelaku maksiat, kemudian para kaum munafik, fasikin di hari hisab. Dan mudah-mudahan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang kelak memperoleh kitabnya dengan tangan kirinya, yang bahkan mereka sendiri pun tidak ingin untuk menerimanya. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam hidayahnya, petunjuknya, supaya kita terus berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan. Kalaupun kita melakukan perbuatan khilaf atau kesalahan, mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang. Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa sudah lebih dari jam 5 sore, 5 lewat 10 ya. Yang kita tahu juga maghrib lebih menjadi semakin lebih awal. Mudah-mudahan bermanfaat dari pertemuan singkat kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dengan kajian berikutnya seperti biasa. Tetap dicatat tanggalnya, jadwalnya setiap hari Rabu sore. Insya Allah selama belum bisa kita melakukan pertemuan secara tatap muka langsung, kita akan lakukan kajian rutin secara online. Semoga bisa memberikan dampak juga yang baik meskipun via online ya. Namun manfaatnya, harapan kami semua tetap dirasakan oleh banyak para jamaah yang sudah rutin mengikuti kajian dan juga para santri rumah Quran. Kemudian untuk informasi sebelum kami tutup,
kegiatan-kegiatan pembelajaran Al-Quran, KBM Quran di Rumah Quran tetap berjalan ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan selama 2 pekan ini, dan masih tetap dilanjutkan dengan tetap kita menjaga diri, tetap waspada. Informasi yang sudah disampaikan terkait dengan protokol kesehatan pun harap untuk dilakukan dengan baik. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam penyakit ataupun musibah yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Mari kita akhiri, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faminkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.